Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu mesin cuci SAP satu tabung bukaan atas. Keluhannya seringkali tidak bisa mengering. Untuk mengeringkan baju tidak bisa dan sering error. Penasaran bocornya tuh di mana? Di karetnya paling dibuka kemarin. Oh, karet yang itunya. Karet pembuangan. Iya. Pak ngopi nggak? Ini jangan repot-repot tuh. Ngopi aja ya Pak? Kalau nggak ngerepotin. Enggak. Jadi untuk ngeringin nggak bisa, tapi untuk nyuci baju bisa. Tadi error ya, sekarang coba kita coba lagi sekali lagi. Sebab kadangkala bisa, tapi yang paling sering tidak bisa untuk ngeringin dan selalu error. Meskipun kadang-kadang bisa ngeringin, tetapi hanya beberapa detik saja. Kemudian bunyi alarm lagi dan error lagi dan ngeringinnya berhenti ya. Ini dia lagi bisa ya, tetapi hanya beberapa detik dan langsung error ya. Baiklah, langsung kita bongkar, tutup atasnya seperti ini. Terus kita buka di sini, tutup untuk melindungi dari cipratan air, tutup bagian bawah ini ya. Ada beberapa baut, ini tinggal 2 biji yang belum kita buka. Sekarang setelah kita buka semua, jadi kelihatan permasalahannya ada di sini. Jadi ini kita buka. Ini adalah door switch ya, atau saklar pintu. Alat ini sangat berperan pada saat kita melakukan pengeringan mesin cuci. Pengeringan baju di mesin cuci ini ya. Jadi kalau saklarnya error, otomatis mesin cucinya juga error. Jadi seperti ini ya bentuknya. Kita lihat dari dekat, ada 2 plat di situ yang mana bisa terlepas dan bisa tersambung. Dan kalau kita intip dari sini, ternyata kelihatan hitam ya di pas titik pertemuan antara kedua plat tersebut ya. Jadi kita coba perhatikan sekali lagi. Ini ada 2 terminal. Terminalnya juga berjamur. Ini juga terkadang mempengaruhi ya. Jadi ini kita harus bersihkan jamur-jamurnya di sini dan di soket kabelnya. Jadi soket kabelnya ini harus dibersihkan juga. Terus terminal tadi juga harus dibersihkan. Kemudian terutama yang harus dibersihkan lagi adalah ini dia yang hitam kelihatan itu, ada garis hitam itu adalah sudah korosi ya sepertinya. Jadi tidak terlalu connect ya. Meskipun connect dia terkadang terlepas lagi alias tidak kuat koneksinya. Jadi harus dibersihkan dan kita buat platnya agak menukik sedikit ke bawah ya nanti ya, supaya ini terlalu renggang. Kita buat agak rapat sedikit supaya gampang connect. Kita kikir dengan, kita haluskan dengan kikir halus seperti ini ya, kedua plat tadi pertemuannya saja ya. Dan ini setelah kita bersihkan, jadi dia disentuh sedikit saja sudah connect ya. Itu dia. Terus agak dirapatkan sedikit jaraknya. Dan ini terminal sudah saya bersihkan. Itu dia sudah saya bersihkan supaya nanti ke kabelnya koneksinya kuat dan tidak mudah lepas. Ini karena ada kebocoran katanya, makanya saya buka dari belakang. Nanti kita teruskan untuk cek kebocorannya ya. Ini sudah kita pasang door switch atau saklar pintunya.
Jadi ini saklar pintunya tertekan oleh ini ya, oleh tuas yang terkait dengan pintu atas. Jadi kalau pintu atasnya dibuka atau ditutup, dia berpengaruh ke saklar tadi. Dan ini sudah kita tutup lagi. Jadi untuk proses pengeringan, kedua plat tadi harus ketemu ya. Cara mempertemukannya yaitu pintunya harus ditutup rapat-rapat. Tapi karena tadi koneksinya renggang dan agak korosi, jadi tidak terlalu connect. Ini sekarang sudah oke ya, sudah kita coba hidupkan pengeringnya dan ternyata langsung oke. Kita coba cek dari belakang ya, dari bawah ini. Kebetulan posisinya sudah terbuka. Itu dia getaran dari drumnya ya. Sebab kalau kita buka dari tutup atas, dia langsung berhenti ya. Makanya kita lebih mudah untuk mengeceknya dari sini. Getarannya kelihatan jelas dan suaranya kencang. Kalau untuk pengeringan sendiri emang dia nggak langsung muter kencang sekali ya, tapi bertahap, muter sebentar jalan, muter sebentar jalan. Jadi sudah oke ya, sudah bisa normal kembali. Nanti kita teruskan untuk cek kebocorannya. Katanya ibunya tadi bocor juga, mesin cucinya keluar air. Jadi cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.